Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kelas, Alhamdulillah pada kali ini kita akan melakukan perkuliahan di mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya. Pertemuan kali ini ya adalah pertemuan pertama dan kedua. Pertemuan satu ini kita akan mempelajari beberapa pengertian ya istilah terkait dengan analisis laporan keuangan. Ya. Nah, seperti yang kita lihat di slide gitu ya. Di situ tertulis ya kata-kata penting. Ini beberapa referensi ya, yang bisa kita pakai seperti itu terkait dengan apa namanya materi kita kali. Kurang lebih ada 4 kita pakai. Nah, ini adalah apa namanya pokok-pokok materi atau pokok bahasan kiranya bisa kita pelajari. Kan. Ada analisis laporan keuangan, itu ya, ada laporan keuangan, ada analisis rasio, isu dalam perbandingan analisis laporan keuangan, analisis cross section, ya, kemudian analisis time series, forecasting dan keuangan, lalu nanti di pertemuan ke-7 ya atau ke-8 kita melaksanakan TS. Yang pertama gitu ya, pengertian laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan, kalau kita lihat di sini, ya, laporan keuangan itu semacam catatan gitu ya, atau sebuah catatan informasi keuangan di suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, ya, atau periode akuntansi biasanya. Lalu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Jadi memang kinerja perusahaan dalam konteks keuangan itu memang hanya bisa dilihat, hanya bisa dinilai daripada laporan keuangannya itu sendiri. Ya, kinerja keuangan perusahaan bisa dilihat melalui laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara menilainya? Diperlukanlah instrumen atau alat untuk menilai laporan keuangan tersebut. Itulah fungsi analisis laporan keuangan. Ya. Kalau kita lihat menurut para ahli, S. Munawir mengatakan bahwasanya hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan, ini pengertian keuangan ya, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan ya, atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan ya, dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Nah, ini menurut apa namanya S. Munawir. Kemudian setelahnya ada Sofyan As-Sauri. Katakan di situ, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan. Ini adalah beberapa pendapat para ahli terkait dengan laporan keuangan. Nah, kemudian apakah tujuan dari pembuatan laporan keuangan? Kalau kita lihat definisi dari IAI di tahun 2009 atau Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi. Ini ya, namanya adalah menyediakan informasi tentang apa? Tentu saja tentang posisi keuangan, kemudian kinerjanya juga, ya, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah ya besar pemakai dalam pengambilan keputusan Jadi memang eh, laporan keuangan ini dibuat untuk apa? Untuk memberikan informasi ya terkait gimana nih ya posisi keuangan sebuah entitas atau perusahaan ya. Kemudian seperti apa kinerjanya ya. Sehingga informasi-informasi ini sebetulnya sangat diperlukan oleh pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.
kita mengetahui bahwasanya banyak pihak yang membutuhkan informasi terhadap laporan keuangan. Selain perusahaan itu sendiri, tentunya dari pihak luar, ya misalkan seperti investor, ya, kemudian pemberi pinjaman, lender, atau apa namanya dari pemerintah, ya, kepentingan pajak dan seterusnya. Ini penting, ya, laporan keuangan itu dibuat, ya, guna apa? Guna mentransformasi informasi yang ada di sebuah terkait dengan posisi keuangan, ya, kinerja, serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, kemudian eh, tujuan penyusunan laporan keuangan, kalau kita rinci, satu, ya, adalah memberikan informasi tentang isi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan. Dalam rangka apa? Tentu saja dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Nah, jadi memang ini informasi penuh begitu ya tentang laporan keuangan. Ya. Kemudian dia juga ya sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dengan tujuan apa? Tentunya si pengambil informasi tersebut perlu ya mengetahui laporan keuangan dari sebuah perusahaan untuk membuat keputusan ya keputusan ekonomi, misalkan seperti keputusan investor ingin membeli saham tersebut dari perusahaan itu, dan perbankan memberikan kredit kepada perusahaan tersebut, keputusan pemerintah misalkan untuk menetapkan nilai kewajiban pajak, ya, dan apa namanya direksi, ya, untuk apa namanya membagikan dividen atau tidak, dan ini penting. Nah, yang kedua menunjukkan pertanggungjawaban ya manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Jadi ini juga memberikan apa namanya pertanggungjawaban manajemen, artinya akuntabilitas gitu ya. Jadi pengelolaan keuangan itu dilakukan secara bertanggung jawab. Ya. Penggunaan sumber-sumber daya. Apa itu sumber-sumber daya? Nah, ini banyak ya. Ada modal, ada tenaga kerja, gitu ya. Apa namanya aset, ya bergerak, aset tidak bergerak. Terutama adalah masalah keuangan. Ya. Keuangan ini menjadi sebuah sumber daya di sebuah perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan ya penggunaannya sehingga nanti akan transparan ya dari mana sumbernya kemudian kemana dialokasikan apa namanya sumber daya tersebut. Nah, ini penting tujuan penyusunan laporan keuangan yang dimaksud di atas itu. Nah, laporan keuangan memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, gitu ya, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya. Artinya apa? Dia ini di dalamnya ini ada beberapa posisi ya keuangan, misalkan seperti aset. Aset ini kan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, bisa tanah, bisa kendaraan, dan seterusnya. Kemudian liabilitas ya seperti sumber dana utang. Kemudian ekuitas, misalkan ini adalah modal sendiri, modal yang dikeluarkan oleh modal sendiri yang dimiliki oleh si perusahaan. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Menurut Munawir, laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang bersumber dari intern perusahaan. Sehingga informasi tentang neraca, rugi laba, dan laporan arus kas keuangan. Jadi ada beberapa macam neraca, ada laporan rugi laba, dan arus kas ya perusahaan. Nah, berikutnya asumsi dasar laporan keuangan. Pertama adalah dasar akrual. Dasar accrual itu maksudnya adalah pengaruh transaksi dan kejadian lain diakui saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi bukan saat kas diterima atau dibayarkan.
Maksudnya adalah transaksi kejadian ini dilakukan di kejadian lain. Ya. Kalau kita baca teksnya, pengaruh transaksi dan kejadian lain diakui saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam keuangan. Nah, jadi bukan saat itu juga, ya, bukan saat itu juga. Bisa itu nanti 2 bulan yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kelangsungan usaha. Ya. Nah, laporan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha, tidak bermaksud melikuidasi usahanya, nah, ya, atau perusahaan bermaksud tetap melanjutkan usaha di masa yang akan datang. Jadi pada saat itu juga, gitu ya. Jadi laporan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha, ya, dan seterusnya. Nah, ini asumsi dasar daripada laporan keuangan. Nah, kalau kita mau lihat, ya, keterbatasan laporan keuangan itu juga ada kelemahan-kelemahannya. Kalau kita lihat pertama, begitu ya, laporan keuangan bersifat historis yang merupakan kejadian yang telah lewat. Jadi ini adalah riwayat sebetulnya, riwayat daripada keuangan di sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan dimaksudkan untuk memenuhi pihak tertentu. Jadi memang sifatnya objektif, ya, apa adanya, kemudian yang dicatat memang yang sudah terjadi dan tidak bermaksud untuk, ya, memenuhi keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan pihak tertentu. Ketiga, proses keuangan, ya, laporan keuangan tidak luput, ya, LK ini maksudnya laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Jadi memang nanti ada taksiran-taksiran, ya, atau ada estimasi atau ramalan-ramalan tertentu yang dilakukan untuk mendukung terjadinya penyusunan laporan keuangan, ya, dan berbagai pertimbangan, ya, dan berbagai pertimbangan. Nah, yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang bersifat material. Ya, jadi memang apa namanya, kejadian-kejadian, ya, yang diawali dari transaksi begitu ya, kemudian dicatat, dijurnalkan, kemudian dilaporkanlah, ya, mana, ya, alokasi uang dilakukan, dari mana sumbernya. Nah, ini semua bersifat material atau bersifat apa namanya, bisa dilihat gitu ya, cek, dan seterusnya. Nomor 5, LK bersifat konservatif, ya, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, sehingga menilai pos lazimnya dipilih alternatif menghasilkan laba atau aktiva yang paling. Jadi apa namanya, dalam hal menghadapi ketidakpastian memang laporan keuangan bersifat konservatif, sehingga menilai pos lazimnya dipilih alternatif menghasilkan laba atau aktiva yang paling kecil. Ya. Jadi memang laporan keuangan ini berfungsi untuk memperkirakan, ya, kira-kira berapa laba yang bisa kita hasilkan. Nah, yang keenam, laporan keuangan menekankan pada makna ekonomis atau suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya, formalitas. Ya. Jadi secara makna ekonomis ini bisa diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Apa namanya? Sehat tidaknya perusahaan bisa dibaca lalu laporan keuangan. Pertumbuhan sebuah perusahaan secara performa finansial bisa dibaca melalui apa namanya, laporan keuangan. Itu ada makna ekonomisnya, ya, karena itu dapat, ya, terdapat transaksi-transaksi atau peristiwa. Laporan keuangan disusun, ya, menggunakan istilah teknis yang diasumsikan pemakai memahami bahasa akuntansi. Sangat teknis sekali, ya, diasumsikan memakai pemahaman bahasa akuntansi. Kayak misalkan kas, gitu ya, apa namanya, aktiva, gitu kan. Ini kan bahasa-bahasa akun yang biasa kita lihat di sebuah teori akuntansi. Kemudian 8, informasi bersifat kualitatif, ya, dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasi umumnya diabaikan. Nah, memang kelemahannya salah satunya adalah informasi yang bersifat kualitatif yang sulit dibuat menjadi angka ini memang agak diabaikan, gitu ya. Misalkan
misalkan sebuah aset. Nah, itu kan aset nilainya misalkan 2 miliar rupiah. Ini kan informasi kuantitatifnya 2 miliar. Informasi kualitatifnya gimana ya? Misalkan posisinya di mana, ya lebarnya berapa, luasnya berapa. Ini kan nggak muat gitu ya kalau kita masuk ke dalam neraca. Nah, mungkin itu nanti ada di buat rincian tersendiri baik di catatan apa namanya? Catatan atas laporan keuangan kah begitu ya, atau informasi pendukung kah gitu ya. Jadi memang tidak secara lengkap kualitatif, informasi kualitatif itu disajikan dalam neraca keuangan. Nah, berikutnya ya, karakteristik laporan keuangan. Dapat dipahami, informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami para pemakai. Jadi memang dia harus dapat dipahami nih, ya. Karena memang kalau laporan keuangan itu memberikan semacam informasi yang bisa ya, berikan keputusan sebetulnya kepada pengguna informasi tersebut. Sehingga laporan keuangan yang dapat dipahami ini sangat membantu ya, bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua adalah relevan, ya, agar bermanfaat informasinya relevan dengan kebutuhan pemakai. Harus nyambung gitu ya, harus nyambung, harus ngena gitu ya, sehingga sesuai ya, informasi. Yang ketiga adalah keandalan. Informasi ini harus andal, harus benar. Kemudian menyajikan dengan jujur, benar, dan tidak menyesatkan pemakainya. Karena laporan keuangan ini ya kalau dibuat secara serampangan, secara apa namanya, direkayasa, ya tidak benar isinya ya sulit ya. Atau dibuat berdasarkan keinginan pihak-pihak tertentu, nah ini susah. Sehingga ini melenceng atau keluar dari karakteristik laporan keuangan yang seharusnya. Yang keempat, dapat dibandingkan. Para pemakai dapat memperbandingkan laporan keuangan antara periode untuk mengidentifikasi tren, posisi keuangan, dan kinerja perusahaan. Nah, salah satu karakteristik lainnya adalah dapat dibanding-bandingkan atau dibuat rasio perbandingan. Antar apa? Tentu saja antar waktu. Ya, di dalam hal ini dikatakan antar periode. Ya, periode ini kan waktu ya. Untuk apa? Untuk menemukan atau mengidentifikasikan tren, gitu ya. Tren di mana sih posisi keuangan dan kinerja perusahaan saat ini. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, sejauh mana nih pertumbuhan laba, apakah naik ataukah turun, trennya berapa banyak sih? Gitu ya. Aset juga seperti itu, 5 tahun terakhir seperti apa, kemudian modal ya atau kinerja keuangan 5 tahun terakhir seperti apa. Nah, ini perlu perbandingan antara satu periode dengan periode yang lain. Nah, secara umum sebetulnya ada 5 macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun oleh beberapa entitas atau perusahaan. Pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan rugi rugi laba, ya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Ini biasanya kelima ini biasa dibuat oleh setiap perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar yang memang ya harus sangat concern membuat laporan ini untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada stakeholder-nya, pegang saham, entah itu pemerintah, atau entah itu pihak-pihak perbankan yang memberikan pinjaman dana, atau bahkan bagi manajemen internal sendiri. Ini sangat penting apa namanya laporan keuangan ini. Ya, jadi ada 5 jenis ya, kita ulangi lagi. Ada neraca, ada laporan rugi laba, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Unsur-unsur neraca apa saja itu? Ya, yang pertama adalah aktiva. Aktiva ini adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan pada masa yang akan datang. Aktiva itu semacam apa namanya? Kalau kita lihat di neraca dia di sisi kanan ya, sisi kiri kita ya, atau sisi kanan di neraca tersebut. Ini adalah sumber daya ya, sumber daya itu artinya sesuatu ya yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin bagi manfaat ekonomi kita.
itu ya biasanya ya aktiva ini harus produktif gitu ya, harus menghasilkan. Kenapa? Karena memang aktiva inilah atau sumber daya inilah nanti yang akan membuat roda perekonomian perusahaan itu berjalan. Yang kedua adalah kewajiban. Ini sebaliknya, ini adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengandung manfaat ekonomi. Ya, kewajiban-kewajiban ini biasanya ya berada di sisi kanan dari sisi kita ya, di sisi kanan. Nah, ini adalah semacam sumber ya, sumber dana sebetulnya. Dari mana sih kita dapat uang? Gitu. Dari mana dapat uang? Dari mana dapat sumber dayanya? Ya tentu saja dari utang misalkan. Nah, yang ketiga dari ekuitas. Ini adalah hak residual atau hak atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau aktiva bersih. Nah, jadi unsur-unsur neraca itu ya, kita ketahui ada aktiva, ada kewajiban, ada ekuitas. Ya. Atau kalau kita lihat di sini, kalau kita pahami secara mudah, ya ekuitas adalah ya modal sendiri, begitu ya. Uang kita sendiri selain dari utang. Gitu ya. Kalau kita mau lebih memahami secara apa namanya, secara singkat lagi, ya, kalau kita ingin mempunyai sebuah usaha atau perusahaan, tentu kita harus punya modal sendiri. Kita harus punya modal sendiri. Dari mana sumbernya? Selebihnya adalah kita membuka utang atau kita membuka apa namanya utang perusahaan. Nah, kemana sumber dana itu? Maka nanti akan kita belanjakan ke aktiva ini. Gitu ya. Ada yang kita akan beli tanah, gitu ya. Ada yang masih berupa uang, ada yang kita belikan kendaraan, ada yang kita belikan barang modal. Ini semuanya kan ke aktiva, ke sumber daya. Nah, makanya neraca itu harus seimbang. Sumber dananya misalkan 10 juta, ya aktivanya harus 10 juta. Kenapa? Karena sumber dana itu kan harus dialokasikan untuk diputar lagi agar menimbulkan manfaat ekonomi. Itu kira-kira pemahaman yang lebih apa namanya singkat. Ya. Nah, pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, ya, seperti kita jelaskan sebelumnya, ada kreditur. Nah, kreditur ini adalah pihak yang memberikan apa namanya pinjaman modal ya atau dana kepada perusahaan. Investor juga demikian ya, dia adalah pihak yang apa namanya menyimpan dananya di perusahaan ya tentu saja dengan harapan mendapatkan return. Lalu akuntan publik juga ini adalah pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan karena akuntan publik inilah yang akan nanti akan menilai secara objektif apakah laporan keuangan itu sudah dibuat dengan standar yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia misalnya. Kemudian karyawan, ya karyawan juga penting ya dalam hal ini ingin memperlihatkan ya kondisi seberapa besar perusahaan ini dalam misalkan mensejahterakan karyawan. Apakah ada relevansinya, apakah ada hubungannya antara kinerja keuangan dengan kewajiban dan yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Kemudian pemerintah, ya pemerintah juga perlu karena pemerintah ini nanti akan apa namanya menetapkan ya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh entitas-entitas atau perusahaan-perusahaan yang ya memiliki laporan keuangan. Ya ini kaitannya dengan misalkan pajakan seperti itu atau ingin membuat klaster-klaster tertentu terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai level-level tertentu dalam hal operasional perusahaan. Kemudian akademisi dan peneliti. Nah, ini nanti oleh akademisi atau peneliti ini dijadikan sebuah kajian-kajian riset ya, yang mana nanti riset ini akan memberikan apa namanya ilmu terapan sehingga nanti hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan baik bagi dunia akademisi di perguruan tinggi maupun bagi dunia praktisi ya bagi apa namanya pihak-pihak yang terjun langsung di apa namanya di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ya kita lihat analisis laporan keuangan ya analisis laporan keuangan. Nah,
Menurut Jarwanto, analisis laporan keuangan adalah merupakan suatu proses analisis terhadap laporan keuangan dengan tujuan ya, memberikan tambahan informasi kepada para pemakai laporan keuangan ya, untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga kualitas keputusan yang diambil akan menjadi baik. Ini ya, sebetulnya ini cara proses ya, proses menganalisis ini kuncinya. Ya. Apa yang dianalisis ya laporan keuangan? Ya. Tujuannya apa? Agar bisa memberikan tambahan informasi. Di laporan keuangan yang belum dianalisis ya kita hanya nebak-nebak sendiri ini berapa ya keuntungannya gitu ya. Berapa ya rasionya, rasio likuiditasnya berapa? Nggak ada. Tapi dengan ada proses analisis ini kita tinggal baca saja. Oh, rasio likuiditasnya seperti ini. Oh, rasio solvabilitasnya seperti itu dan seterusnya. Jadi lebih memudahkan tambahan-tambahan informasi ini lebih memudahkan si pemakai sehingga bisa secara cepat, secara praktis dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan adanya hasil analisis laporan keuangan. Sehingga kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik tentunya. Karena apa? Karena data analisis laporan keuangan sudah tersaji di sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil. Kemudian eh, apa tujuannya ya analisis laporan keuangan? Di atas kita sebelumnya membahas tujuan laporan keuangan. Sekarang apa tujuannya analisis laporan keuangan? Yang pertama adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Ya, jadi periode tertentu itu misalkan bisa 1 tahun, bisa per 6 bulan, bisa per 3 bulan, bahkan setiap bulan, gitu ya, tergantung kebutuhan periode yang dimaksud, begitu ya. Bulan ini seperti apa? Ya, labanya seperti apa? Rasio apa namanya? Asetnya, ya, rasio likuiditasnya, rasio solvabilitasnya, kemudian return on equity-nya, return on asetnya, ini kan perlu dianalisis. Perlu dilihat sejauh mana posisinya. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan. Ya. Dengan adanya analisis, ya, laporan keuangan secara periodik bisa diketahui kelemahan-kelemahan si perusahaan dari sisi kinerja keuangan, misalkan. Apakah misalkan di 3 bulan lalu ternyata pengeluaran kita itu ya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laba yang dihasilkan. Apa karena memang rasio BOPO, misalkan rasio BOPO itu antara biaya operasional dengan pendapatan operasionalnya terlalu tinggi misalkan, ya. Atau return on asetnya ini kok terlalu kecil ya, sehingga aset yang yang ada di perusahaan ternyata sangat sangat minimal untuk memberikan keuntungan dan seterusnya. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Artinya, keunggulan-keunggulan apa nih yang dipunya dengan adanya laporan keuangan. Oh, ternyata memang kita sangat mampu dalam membayar kewajiban jangka pendek, misalkan seperti itu. Karena apa? Karena memang current rasio kita itu misalkan 350 atau 3,5 kali, gitu ya. Ini bisa mengetahui oh, ternyata kita sangat sanggup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau sangat sanggup untuk memenuhi kewajiban jangka atau laba kita misalkan trennya naik, oh ini bagus gitu ya sehingga kita bisa meningkatkan harga saham kah kalau memang sudah go public, kemudian bisa meningkatkan apa namanya apa ekspansi usaha kah dan seterusnya. Nah itu untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 4, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja dilakukan ya yang perlu dilakukan untuk penilaian kinerja manajemen. Tentu saja untuk evaluasi gitu ya. Jadi kalau sudah ada analisis laporan keuangan ini kita nanti akan melakukan apa namanya evaluasi terhadap langkah-langkah operasional keuangan di kinerja manajemennya itu. Maka nanti akan ada misalkan oh ini kita terlalu berat
untuk membayar utang jangka panjang. Jadi dilakukan restrukturisasi gitu ya. Atau misalkan oh ini aset kita terlalu banyak yang menumpuk dalam bentuk tanah misalkan. Atau barang modal kita ini dalam bentuk persediaan terlalu banyak menumpuk sehingga tidak bisa kita jual, sehingga mengurangi misalkan biaya, maaf, mengurangi misalkan potensi keuntungan. Ini bisa dievaluasi di setiap catatan atau di setiap hasil daripada analisis laporan keuangan. Nah, berikutnya ya, langkah-langkah analisis laporan keuangan. Satu, ini mengumpulkan dulu ya seluruh laporan keuangan ya dan data diperlukan. Kemudian yang kedua melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Ada rumus-rumusnya seperti itu ya. Setelah dikumpulkan lalu diukur dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Setelah dihitung, lalu melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran tersebut. Interpretasi ini maksudnya menjelaskan, menarasikan gitu ya, mendeskripsikan daripada hitungan agar apa? Agar bisa dipahami begitu oleh si si pembaca laporan keuangan tersebut. Ya, pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Yang keempat, ya tentu saja membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Ya, ini menjelaskan ya posisi laporan keuangan perusahaan yang 5 tadi itu ya seperti neraca, laporan laba, perubahan modal, cash flow, mana posisinya gitu ya. Nah, itu apa kinerjanya sehingga nanti bisa memberikan informasi utuh terkait dengan laporan keuangan yang 5, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Jadi, setelah dibuat sebuah analisis ya daripada laporan keuangan, ada beberapa rekomendasi ya yang diperlukan, yang dibuat ya oleh analisis laporan keuangan ini. Misalkan kalau didapatkan misalkan rasio keuntungan, rasio profitabilitasnya rendah, maka disarankan ya untuk misalkan meningkatkan penjualan sehingga nanti berpeluang untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi sehingga rasio profitabilitasnya ikut meningkat. Atau juga contohnya misalkan oh ini ternyata return on asetnya rendah sekali. Nah, ini diberi saran agar perusahaan nanti memaksimumkan gitu ya keberadaan aset yang ada di perusahaan agar segera bisa dimanfaatkan secara ekonomis ya sehingga dia bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan ya, dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di perusahaan tersebut. Karena ROA-nya kecil begitu ya. Kemampuan aset menghasilkan keuntungan itu kok sangat kecil sekali ya. Coba ini dimanfaatkan lagi. Mana aset-aset yang tidur misalkan aset-aset yang kira-kira berpotensi untuk dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan ya, sehubungan analisis keuangan. Nah, selanjutnya cakupan analisis laporan keuangan. Jadi ya, bagaimana melakukan analisis dan menginterpretasikan data dan rasio keuangan yang muncul. Ini memang ini data yang ada tentu saja harus dianalisis. Nah, yang kedua, analisis ya semacam itu mengharuskan seorang analis untuk melakukan beberapa hal. Pertama adalah menentukan dengan jelas tujuan dari analisis itu dan memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan tersebut. Kemudian memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya berkaitan dengan perusahaan ya, dan mempengaruhi usaha perusahaan. Jadi memang ini adalah seorang analisis memang harus menentukan dengan jelas ya tujuannya apa ya apakah untuk melakukan penilaian dari sebuah perusahaan performa keuangan apa begitu dan memahami konsep dan prinsip yang mendasari laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan juga dari keuangan tersebut.
dan juga memahami kondisi ekonomi, kondisi bisnis, ya, karena ini juga terkait dengan perusahaan, begitu ya, yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal itu tadi, iklim usaha, iklim ekonomi, dan itu. Beberapa tujuan untuk analisis keuangan. Nah, ya, kan investasi, ya. Kalau kita ingin berinvestasi pada saham di sebuah perusahaan, tentu kita ingin lihat laporan keuangannya mana, gitu ya. Kita baca dulu, gitu ya. Pemberian kredit, nah ini biasanya pihak perbankan seperti itu juga, ya. Sebelum dia memberikan kredit, coba dilampirkan dulu laporan keuangan yang sudah diaudit, gitu ya. Nah, sudah diaudit ini kan melalui akuntan publik tadi, ya, sudah memang sudah valid. Yang ketiga, supplier atau pemasok. Ini juga penting membaca laporan keuangan. Kemudian kesehatan pelanggan atau customer, ya, customer juga penting. Dia akan melihat seperti apa performa perusahaan melalui laporan keuangan. Kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan, ya. Kemudian pemerintah, ya, pemerintah juga penting karena juga ingin mendata beberapa perusahaan kinerja keuangan seperti apa. Selain dari sisi perpajakan, pemerintah kan menarik pajak juga daripada analisis internal. Ini untuk kepentingan internal. Kira-kira strategi apa yang dilakukan melihat kondisi keuangan seperti ini. Ya, itu kira-kira, ya, perbaikan-perbaikan di mana yang harus dilakukan secara finansial. Analisis pesaing. Pesaing juga butuh, ya, karena apa? Karena ingin melihat posisi dia di mana dengan posisi perusahaan-perusahaan lain. Ini penting sebagai untuk apa? Untuk membandingkan, ya, apa namanya, kondisi perusahaan dengan, ya, kalau disamakan dengan perusahaan lain. Kemudian penilaian, ya, kerusakan. Nah, memang juga nanti, ya, bisa dilihat, ya, sejauh mana, ya, kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan yang dialami oleh perusahaan daripada apa, analisis. Ya. Tujuan dan strategi perusahaan. Nah, tujuan perusahaan, hasil akhir yang dicapai, ya, ini adalah apa, salah satu tujuan perusahaannya, hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan perusahaan bisa ekonomis, bisa juga non ekonomis. Ya, strategi cara mencapai tujuan seperti apa. Kemudian ada beberapa contoh strategi. Ya, klasifikasi strategi generik, ada diferensiasi, ada biaya rendah, juga ada strategi fokus, gitu ya, yang biasa. Baik, saya kira itu, ya, yang bisa kita bahas untuk apa namanya pertemuan kali ini. Ya, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan kita lanjutkan tentang apa namanya laporan keuangan, ya, analisis laporan keuangan di pertemuan kedua. Kita akhiri pertemuan pertama ini dengan mengucapkan atas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila bisa bihaq wasdabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.